Halo semua, kembali lagi pada channel Berita Kripto. Kali ini saya akan memberikan suatu news terbaru terkait dengan kripto tentunya, dan juga Bitcoin, dan juga beberapa elemen-elemen penting yang perlu kita ketahui atau kita pertimbangkan yang ada korelasi atau hubungannya dengan Bitcoin ya. Oke, yang pertama adalah kita punya suatu kabar di sini ya, di mana negara-negara anggota BRICS, yaitu Brasil, Rusia, India, dan lainnya telah meninggalkan US dollar untuk penyelesaian perdagangan ya. Jadi mereka sekarang sudah mau meninggalkan dolar sebagai alat tukar untuk perdagangan antar negara bagi mereka. Dan itu tentunya kabar yang cukup buruk ya untuk US dollar sendiri, karena berkurangnya transaksi dolar dari beberapa negara anggota BRICS tentunya akan berdampak terhadap nilai tukar dolar itu sendiri. Kemudian di sini pada hari ini nanti malam ya, kurang lebih jam 10, ada Jerome Powell yang akan speech nanti terkait dengan economic outlook. Dan biasanya jika Powell sudah speech di sini, itu tentunya akan sedikit berdampak terhadap dunia ekonomi, karena setelah keluar keputusan atau apapun nanti yang dikatakan oleh Powell di sini, itu cukup berdampak terhadap ekonomi tentunya, mau itu dari segi US dollar ataupun SPX ataupun Nasdaq, dan juga terhadap Bitcoin tentunya ya teman-teman ya. Oke, kemudian saya mau memberitahu sesuatu terkait indeks dolar terlebih dahulu. Di sini ya, kita lihat bahwa dalam time frame satu hari kita lihat untuk indeks dolar ini sendiri sudah sedikit terlihat ada breakout ya teman-teman. Di area di sini yang saya perbesar dulu, di sini sudah membentuk suatu breakout momentum, di mana candlestick bullish di sini juga tercipta suatu bullish engulfing candle bagi indeks dolar itu sendiri. Dan ini tentunya cukup berdampak buruk ya untuk sentimen market yang ada, di mana breakoutnya DXY di sini jika kita lihat dalam time frame 4 jam mungkin lebih jelas ya, sempat breakout kemarin tetapi retest kembali ke supportnya yang telah ditembus di sini, sebelumnya merupakan resisten area dan menjadi support sekarang karena sudah tertembus. Sempat breakout sebentar, kemudian retest, kemudian naik kembali. Tentunya itu akan berbanding terbalik dengan SPX dan juga Nasdaq ya teman-teman. Nah, di sini kita lihat di mana SPX sudah sempat breakout tetapi terus koreksi. Ini dikarenakan juga karena faktor DXY yang breakout. DXY breakout, maka SPX dan juga Nasdaq akan terkoreksi, di mana di sini SPX terlihat koreksi, kemudian Nasdaq juga demikian ya, sudah sempat breakout dan terkoreksi kembali, dan sekarang pada level supportnya untuk Nasdaq dan juga SPX kurang lebih sama, dan DXY sudah cenderung breakout karena sudah melewati 104 di sini ya untuk nilainya. Kemudian jika DXY benar-benar breakout, maka ini bisa menjadi awal dari sebuah bear season bagi dunia kripto maupun saham ya. Di sini kita lihat jika breakout di sini, maka target kenaikan itu adalah pada level yang pertama ada di sini di 107. Kemudian jika 107 tertembus, maka kita akan melihat resisten area yang menjadi titik tertinggi dari DXY di sekitar 114 atau 115 ya. Di sini di garis ini nanti mungkin DXY akan bisa menyentuh sampai area ini, dan jika sampai naik pada area 114 di sini, tentu itu akan menjadi bear market bagi Bitcoin itu sendiri tentunya ya teman-teman, dimana kita tahu ketika DXY menyentuh harga tertingginya di 114 di area ini, Bitcoin sedang berada pada harga kisaran 16-an ribu dolar ya teman-teman waktu itu. Kemudian jika kita lihat lebih jauh ke satu week, kita bisa lihat sekali di sini bahwa kita belum membentuk suatu
bearish momentum untuk DXY atau indikasi bearish ya. Dimana sebelumnya ada beberapa indikasi bearish ya, di sini menciptakan suatu bearish divergence. Di sini juga ada bearish divergence, tetapi di sini kita belum melihat suatu bearish divergence untuk DXY itu sendiri. Coba kita lihat pakai RSI ya. Di sini kita lihat ada bearish divergence ya untuk beberapa waktu yang telah lampau. Di sini ada bearish divergence sedikit. Kemudian di sini juga ada bearish divergence, dan di sini kita belum menciptakan suatu bearish divergence. Oke, itu ya untuk bearish divergence dari DXY itu sendiri. Dan poin penting adalah di sini kita ada double top, kemudian di sini ada level-level yang membuat bearish divergence, dan di sini kita baru menciptakan suatu atau satu buah top price ya. Top levelnya di sini ada 2 buah, di sini ada 3 buah, dan di sini kita masih memiliki hanya 1, dan itu belum sempurna untuk menjadikan DXY suatu bearish momentum. Jadi masih ada kemungkinan untuk DXY akan melanjutkan kenaikan sampai area di 114 atau 15 mungkin, dan di sana akan menciptakan suatu bearish divergence. Itu sedikit potensi lain dari DXY ya teman-teman. Kemudian jika kita lihat ke chart Bitcoin, sekarang kita lihat juga kemarin sudah sempat naik ya sampai 26.700 kurang lebih, tetapi masih belum bisa untuk melanjutkan kenaikannya, dan sekarang cenderung koreksi kembali ke area 26.000. Saya mau ke 4 jam dulu, dimana sebelumnya saya mengatakan waktu itu ketika pada harga sekitar 26.500 ya, Bitcoin memiliki kemungkinan untuk meretest area 25.000, dan kita tahu kemarin ya Bitcoin mencoba retest area 25.000. Dari situ nanti mungkin akan ada pantulan sampai area CME gap yang terjadi pada Bitcoin, yaitu di area 27.600 atau 700 gitu ya sekitarnya. Tetapi kita lihat bahwa Bitcoin belum mampu untuk naik sampai level itu, dan CME gap di sini juga masih kosong ya, belum terisi. Di sini ada CME gap yang masih belum terisi. Kita belum tahu nanti apakah ini akan terisi atau tidak, karena sebelumnya juga saya memperlihatkan video mengenai kita berada pada area CME gap, yang mana kita juga memiliki CME gap di atas dan di bawah ya teman-teman. Di sini ada CME gap, di sini juga ada CME gap, dan kita berada di tengah-tengah itu. Jadi peluang kita sekarang adalah 50-50 untuk menutup gap yang ada di bawah ataupun yang ada di atas. Mungkin kita akan mencoba menutup dulu yang di sini, baru nanti akan turun menutup yang bawah, dan mencoba untuk naik kembali untuk menutup gap yang ada di atas. Itu skenario yang mungkin bisa tercipta, tetapi tentunya banyak skenario yang mungkin akan tercipta untuk penutupan gap di sini. Atau mungkin kita bisa turun dahulu sampai menutup gap yang ada di 20.000, baru akan mencoba naik perlahan sampai menutup gap-gap yang ada di atasnya. Itu mungkin juga bisa terjadi. Kita lihat nanti untuk bagaimana kemungkinannya, karena segala kemungkinan bisa terjadi. Sekarang kita masuk ke chart yang sekarang sedang ada aja ya teman-teman, dimana sekarang pada temper 4 jam ada satu candle bullish yang ada di sini. Ada sebuah hammer candle, dimana setelah meretest area 25.200 langsung mantul dan menciptakan candle bullish ya teman-teman, dan waktu itu sampai menyentuh harga 26.700 atau 800 ya kurang lebih. Dan pada area ini kita lihat bahwa kita masih berada pada area American, dimana setelah retest 25.000 Bitcoin mencoba naik kembali dan mencoba untuk menembus area American di sini, tetapi belum mampu untuk menembus, sehingga Bitcoin mengalami koreksinya kembali dan kembali berada di bawah area American, dimana ini cukup buruk tentunya untuk Bitcoin, karena membuat hal ini menjadi perlambatan bagi Bitcoin itu sendiri, karena belum mampu untuk keluar dari zona bearish momentumnya, karena masih berada pada area di bawah American. Dan level-level yang harus kita pahami untuk saat ini yaitu area 25.000 itu tentunya ya, karena di situ ada support-support yang cukup kuat.
di mana di area 25.000 itu merupakan area support sebelumnya yang ada pada area penurunan pada falling wedge yang terjadi pada area di sini, kemudian membentuk suatu breakout momentum dan kita meretest level itu kembali. Karena jika kita tahu level ini menjadi level kunci bagi Bitcoin untuk movement selanjutnya, karena jika kita close candle di bawah area 25.000 maka kita akan membuat suatu lower low yang baru, dan itu adalah indikasi bahwa bearish momentum telah tiba atau kita memasuki fase bear market kembali karena sudah menciptakan suatu indikasi dari lower low yang baru. Jadi kita tidak boleh turun lebih dari area 24.800 karena jika close candle di bawah 24.800 kita akan menciptakan suatu lower low yang baru. Itu yang harus dihindari terlebih dahulu. Kemudian kita mempunyai suatu resisten yaitu di area 26.700 ya, di wicknya yang ada di sini, dimana itu juga menjadi wicknya yang ada di sini. Jadi cukup relevan karena di sana juga akan menjadi batas dari EMA ribbon yang akan tercipta. Jadi 26.700 merupakan area resisten. Jika kita mampu melewati itu, maka kita akan melihat suatu pergerakan naik ke atas mungkin sampai menutup gap yang telah tercipta. Tapi jika close di bawah 24.800 maka kita akan menjumpai suatu bearish momentum. Dan yang harus kita waspadai malam ini adalah kita akan menjumpai Jerome Powell akan speech nanti malam ya. Jadi ada kemungkinan bahwa market akan cukup liar nanti ketika Powell speech dan memberikan statement-statementnya. Jika statement itu negatif tentunya kita akan melihat suatu penurunan. Pastinya jika positif kita akan melihat suatu pump atau kenaikan yang cukup lumayan, mungkin sampai CME gap tertutup ya teman-teman. Itu potensi dari Bitcoin untuk hari ini. Oke, mungkin itu ya sedikit analisis untuk Bitcoin hari ini. Sampai ketemu pada analisis Bitcoin selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman, dan terima kasih.